Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Puji Pramono dari semester 6 AH2. Di sini saya akan mempresentasikan resiko dan ketidakpastian. Nah, untuk mempermudah penjelasan presentasi ini, saya membagi dalam 5 aspek, yaitu pengertian resiko dan ketidakpastian, kondisi ketidakpastian, komponen resiko, macam-macam resiko, dan menghindari resiko. Kita akan bahas tentang pengertian resiko dan ketidakpastian. Resiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negara yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Jadi, resiko dan ketidakpastian itu berbeda. Nah, perbedaannya adalah ini. Jadi ada 4 perbedaan, yaitu ketidakpastian itu jenis subjek yang tidak kuantitatif, sedangkan resiko itu memiliki ukuran kuantitas atau ukuran empiris. Ketidakpastian itu tidak dapat mengukur fluktuasi dan dengan probabilitas, sedangkan resiko dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi. Ketidakpastian itu tidak ada data pendukung mengukur kemungkinan, sedangkan resiko ada data pendukung, jadi basisnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, ketidakpastian itu unknown and unquantified outcomes, dan resiko itu unknown but unquantified outcomes. Nah, itu adalah perbedaan dari ketidakpastian dan resiko. Oke, selanjutnya yaitu kondisi ketidakpastian. Nah, kondisi ketidakpastian ini timbul karena beberapa sebab, antara lain pertama, jarak waktu dimulai perencanaan atau kerugian sampai kerugian itu berakhir. Jadi makin panjang jarak waktu, maka makin besar ketidakpastiannya. Kedua yaitu keterbatasan tersedianya informasi yang diberlakukan. Dan nomor 3 yaitu keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik mengambil keputusan. Ketidakpastian itu sendiri banyak di tingkatannya tentunya. Terus selanjutnya yaitu adalah komponen resiko. Nah, komponen resiko ini tentunya dibagi menjadi 4, yaitu sumber, ancaman, modifikasi, lalu yang terakhir yaitu akibat. Nah, sumber ini yaitu objek yang dapat terancam bahaya dan mengalami kerusakan atau cedera, bisa kerugian, yaitu manusia, harta benda, dan tanggung jawab. Tanggung jawab yang timbul sebagai akibat suatu tindakan pelanggaran hukum. Ini adalah dari sumber. Sedangkan ancaman itu bahaya yang berasal dari alam seperti banjir, gempa, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Dan bisa juga tindakan manusia seperti kelalaian, kejahatan, dan peraturan yang dilanggar menimbulkan sanksi. Yang ketiga yaitu modifikasi. Yaitu keadaan khusus internal maupun eksternal dari suatu sumber yang tendensi meningkatkan atau menurunkan suatu kemungkinan menjadi kenyataan atau tingkat keparahan. Nah, dan yang terakhir yaitu akibat, yaitu konsekuensi dari bahaya yang menimpa suatu sumber yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik, bisa sakit, cedera, kematian, dan lain-lain, dan atau keuangan, bisa juga, yaitu biaya yang timbul dari suatu peristiwa dan atau timbulnya suatu tanggung jawab. Oke. Selanjutnya yaitu macam-macam resiko. Macam-macam resiko itu ada 3 ya. Macam resiko berdasarkan sifat resiko spekulatif. Yang kedua itu berdasarkan dapat tidaknya dialihkan resiko, dan yang terakhir yaitu berdasarkan asal timbulnya resiko internal. Nah, resiko yang berdasarkan sifat resiko spekulatif ini yaitu resiko yang memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan hal-hal yang menguntungkan. Contohnya yaitu dalam hutang piutang, membangun proyek, perjudian, menjual produk, dan lain sebagainya. Sedangkan resiko berdasarkan ada tidaknya dialihkan, yaitu ada tidaknya dialihkan resiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan, yaitu resiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena resiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar jumlah premi. Dan ketiga yaitu resiko berdasarkan asal timbulnya resiko internal, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya kerusakan peralatan, lalu pada proyek,
lalu resiko kecelakaan kerja, dan lain-lain. Nah, jika resiko eksternal yaitu di luar perusahaan, seperti resiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir yaitu menghindari resiko. Menghindari resiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani resiko. Dengan menghindari resiko, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat resiko yang telah ditafsirkan. Nah, di sisi lain, kontraktor juga akan kehilangan sebuah peluang atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Contohnya jika kontraktor itu dapat proyek dari pemerintah, jika dia menolak, maka dia juga tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah daftar pustaka itu dari manajemen resiko, judulnya manajemen resiko. Yang kedua yaitu manajemen resiko teori kasus dan solusi. Yang ketiga yaitu manajemen risiko strategi perbankan dan dunia usaha menghadapi tantangan globalisasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.